Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik pada bidang kartesius. Lalu, bidang kartesius. Bidang kartesius merupakan suatu bidang datar yang terdiri atas dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian, koordinat kartesius. Koordinat yang terdiri dari absis, yaitu sumbu X, dan ordinat, yaitu sumbu Y. Nah, lalu ada bidang kartesius. Bidang kartesius tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa bidang kartesius merupakan suatu bidang datar yang terdiri atas dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu X adalah sumbu yang membentang secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi, warna merah ini berarti sumbu X ya. Lalu, sumbu yang membentang dari atas ke bawah atau secara vertikal disebut dengan sumbu Y. Jadi, warna biru ini berarti sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini merupakan titik pusatnya, yaitu titik 0. Dari sini kita bisa lihat, berarti dari titik 0 ke kanan itu nilai X-nya positif. Dari titik 0 ke kiri itu nilai X-nya negatif. Dan dari titik 0 ke atas itu nilai Y-nya positif. Lalu dari titik 0 ke bawah itu nilai Y-nya negatif. Lalu ada koordinat. Koordinat ini merupakan posisi titik pada bidang kartesius. Jadi, kalau kita mau menentukan titik apa pada bidang kartesius, kita gunakan koordinat ini. Penulisannya yaitu dengan X, Y. Jadi, kita sebutkan nilai X-nya berapa, lalu nilai Y-nya berapa. Lalu ditutup dengan tanda kurung biasa. Nah, kalau nilai X-nya aja disebut absis dan nilai Y-nya aja disebut ordinat. Jadi, kalau kalian ditanya ordinatnya berapa? Oh, berarti nilai Y-nya saja. Agar kalian lebih paham lagi, kita langsung ke contohnya saja. Di gambar ini ada titik H, titik E, titik R, dan titik U. Misalkan kita mau cari koordinat titik H, berarti X, Y. Kita cek dulu di sumbu X, nilai titik H itu berapa? Kita hubungkan titik H ke sumbu X. Oh, ternyata di sumbu X titik H itu nilainya 3. Lalu di sumbu Y nilainya berapa? Oh, berarti nilainya 5. Berarti koordinat titik H 3,5. Lalu kalau yang ditanya absis titik H, absiskan nilai X-nya saja. Berarti absis titik H itu 3. Lalu ditanya ordinat titik H, berarti ordinat itu Y. Jadi ordinat titik H itu adalah 5. Sumbu X dan sumbu Y itu kan berpotongan. Lalu muncul 4 wilayah yang berbeda. Wilayah kanan atas, wilayah kiri atas, wilayah kiri bawah, dan wilayah kanan bawah. Dan 4 wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada kuadran 1. Kuadran 1 ini nilai X-nya positif dan nilai Y-nya positif. Jadi, kuadran 1 itu di sini ya. Lalu ada kuadran 2. Kuadran 2 ini nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Berarti kuadran 2 ada di sebelah sini. Nah, kemudian kuadran 3. Kuadran 3 itu nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif juga. Jadi,
kuadran 3 ada di sebelah sini. Nah, lalu ada kuadran 4. Kuadran 4 itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Jadi, kuadran 4 itu ada di sebelah sini. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalnya ditanya jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita punya titik H, lalu ditanya jarak titik H terhadap sumbu X. Jaraknya berarti dari titik H ke sumbu X, jaraknya berapa? Dari H ke sumbu X, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jarak titik H terhadap sumbu X 5 satuan. Lalu, jarak titik H terhadap sumbu Y berarti 1, 2, 3. Maka ada 3 satuan. Nah, coba kalian perhatikan, koordinat titik H itu kan 3,5. Dan jarak titik H terhadap sumbu X 5 satuan dan jarak titik H terhadap sumbu Y 3 satuan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya jarak suatu titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat aja koordinatnya. Lalu ambil nilai Y yang positifnya. Tapi kalau ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, kita ambil nilai X yang positifnya. Jadi kebalikan aja ya. Kalau ditanya sumbu X, ya berarti ambil nilai Y-nya. Dan kalau ditanya terhadap sumbu Y, berarti kita ambil nilai X-nya. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, berikut ini merupakan tabel posisi beberapa objek terhadap pos utama dan posisi beberapa tempat terhadap tanah lapang dan kolam. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini ada denah perkemahan. Nah, untuk titik asal 0,0 ini pada koordinat kartesius kita lihat bahwa titik asalnya itu ada di pos utama. Kan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada koordinat kartesius ini titik asalnya itu dinamakan dengan pos utama. Nah, sekarang coba kita bahas yang pertama, yaitu posisi perumahan terhadap pos utama. Perumahan terhadap pos utama. Yang menjadi patokan kita itu terhadap siapa? Di sini terhadap pos utama. Posisinya terhadap pos utama. Jadi, kita fokusnya ke pos utama. Bagaimana dari pos utama sampai ke perumahan? Nah, jadi sama dengan menentukan titik koordinat. Itu terlebih dahulu kita tentukan sumbu X, lalu sumbu Y. Untuk mengerjakan ini kita harus ingat, pada sumbu X bergerak ke kanan atau ke kiri. Untuk sumbu Y bergerak ke atas atau ke bawah. Kita perhatikan pos utama. Kita bergerak mengikuti sumbu X terlebih dahulu. Nah, karena perumahan terletak di sebelah kanan pos utama, maka kita bergerak ke kanan. Yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 satuan ke kanan. Agar sampai ke perumahan, kita bergerak ke atas. Berapa satuan jaraknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 satuan ke atas. Untuk selanjutnya kita bahas posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Oke, kita cek posisi perumahan terhadap tanah lapang. Gimana caranya? Berarti patokan kita adalah terhadap siapa?
berarti kita mulainya dari tanah lapang. Bagaimana kita bisa sampai ke perumahan? Nah, posisi dari tanah lapang. Karena perumahan ada di sebelah kanan, maka kita bergerak ke kanan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 satuan ke kanan. Nah, agar sampai ke perumahan, kita bergerak ke atas. Kita hitung. 1, 2. Maka 2 satuan ke atas. Lalu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita amati dulu gambar. Kita lihat di sini ada garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Kita mau lihat bagaimana posisinya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X dulu kita lihat. Nah, perhatikan. Ini sumbu X, ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ini artinya masih bisa diperpanjang atau masih bisa dipanjangkan. Kita lihat lagi garis L1 dan sumbu X. Posisi ini dinamakan posisi yang sejajar. Jadi, garis L1 sejajar dengan sumbu X. Nah, simbol ini merupakan simbol sejajar. Perhatikan lagi garis L2. Garis L2 sejajar dengan sumbu X. Bagaimana dengan garis L3? Garis L3 ini juga sejajar dengan sumbu X. Garis L4 juga sejajar dengan sumbu X. Perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4. Semuanya sejajar dengan sumbu X. Itulah yang dinamakan dengan sejajar. Kemudian, jika garisnya diperpanjang, tidak akan pernah bertemu atau tidak punya titik potong. Nah, garis-garis yang seperti ini dikatakan garis yang sejajar. Atau boleh juga seperti ini. Misal, garis L2 kan sejajar dengan sumbu X. Maka kita lihat jarak dari ini ke sini itu harus sama dengan jarak dari sini ke sini. Coba lihat, ini jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. 3 satuan. Semuanya ini juga berapa? 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, ini juga jika dipanjangkan jaraknya maka sama 3 satuan. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis yang sejajar. Lalu, bagaimana kedudukan atau posisi garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap sumbu Y? Nah, kita perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4 dengan sumbu Y. Nah, garis L1, L2, L3, dan L4 ini tidak sejajar dengan sumbu Y karena ada titik pertemuannya nih di sini. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Nah, berarti garis L1, L2, L3, dan L4 ini adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan garis M. M1, M2, M3, dan M4. Nah, bagaimana kedudukan atau posisi garis M1 terhadap sumbu X? Apakah sejajar? Tidak. Garis M1 tidak sejajar dengan sumbu X. Ada titik pertemuannya di sini. Sekarang bagaimana hubungan garis M1, M2, M3, dan M4 dengan sumbu Y? Nah, perhatikan, ini sumbu Y sampai ke bawah, kemudian ini M1. Posisinya bagaimana? Benar,
posisinya sejajar. Jadi M1 sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana dengan garis M2? Garis M2 juga sejajar dengan sumbu Y. M3 juga sama sejajar dengan sumbu Y. Dan M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Artinya, jika diperpanjang, garis tersebut tidak akan memiliki perpotongan, tidak akan memiliki titik pertemuan, dan jaraknya akan sama. Perhatikan, misal kita ambil garis M3. Jarak dari sini ke sini berapa satuan? 1, 2. 2 satuan. Nah, berarti jarak dari sini ke sini juga harus 2 satuan. Lalu, bagaimana kedudukan atau posisi garis M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X? Garis M1, M2, M3, dan M4 adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kemudian bagaimana dengan garis N? Kita perhatikan garis N1 dan N2. Apakah garis N1 sejajar dengan sumbu X? Kita lihat N1 dan sumbu X apakah sejajar? Tidak, karena dia memiliki titik pertemuan. Ada pertemuannya di sini. Jadi itu bukan sejajar. Jadi N1 tidak sejajar dengan sumbu X. Lalu, apakah garis N1 sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya tidak juga. Karena kita lihat ini ada titik pertemuannya. Lalu, apakah N2 sejajar dengan sumbu X? Tidak juga. Jadi, apakah kedudukannya? N1 memotong sumbu X di titik 1,0. Kemudian, N1 juga memotong sumbu Y di titik 0,2. Nah, N2 juga memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Kemudian N2 juga memotong sumbu Y di titik 0,2. Jadi garis N1 dan N2 juga saling berpotongan. Maka dapat disimpulkan bahwa garis N1 dan N2 adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekian penjelasan mengenai materi koordinat kartesius ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.